Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para asatid, para hujaj, tuan-tuan guru yang insya Allah semuanya para jamaah sekalian, jamaah Musholah Al-Ihsan, yang insya Allah semua mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memasuki tarawih malam yang ikhtilaf. Intinya kita malam ini dengan qudrah iradah Allah, izin Allah, dengan hidayah taufik hidayah Allah, kita bisa datang ke mushola menjalankan perintah Allah. Salat Isya dilanjutkan dengan selawat salat tarawih. Ini orang-orang pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu orang pilihan. Alhamdulillah. Tidak semua orang bisa datang, Pak. Ini baru puasa belum lama. Nanti kalau udah lama lagi ada kemajuan nanti. Itu pilihan juga. Ibarat pertandingan ini penyisihan. Yang namanya banyak babak penyisihan memang banyak. Nah, nanti ada yang sudah kalah, mundur. Maka sampai akhir, insya Allah yang ada di sini pertahankan istiqomah ya. Karena orang-orang istiqomah dalam ketaatan, Allah sudah janji surga. Innalladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dah tenang aja, ahli surga semua asal istiqomah. Karena orang mahabbat, cinta, senang kepada kemaksiatan. Nah, kita cinta, mahabbah kepada ketaatan. Insya Allah. Tinggal pilih jalan surga sama jalan neraka. Ini jalan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu udah bener. Karena memilih jalan yang sesungguhnya. Buat persiapan, buat kehidupan kita yang abadi. Dunia cuma sesaat, dunia cuma mampir. Betul-betul? Mampirnya berapa tahun, Ustaz? Baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Makanya yang udah 60-an siap-siap. Saya bukan nakut-nakutin. Cuman karena al-maut ya'ti baktah, kematian datangnya tiba-tiba. Siapa yang menyangka guru kita Habib Hasan Ja'far, pimpinan Nurul Mustafa, di usia yang masih muda, yang indahnya habis sholat duha. Subhanallah, kan masih muda ukurannya. Artinya yang masih muda juga harus siap-siap. Jadilah orang yang cerdas. Orang cerdas itu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau nafsu berbicara, Pak, kita enakan tidur apa enakan sholat tarawih? Jujur. Jangan ada ustaz di antara kita. Kalau bicara ego, nafsu, enakan tidur. Anak-anak enakan men-ML.
Oke? Mobil Legend, RFF, bapak-bapak nggak ngerti itu dunia anak-anak. Makanya kalau bapak-bapak jangan main gituan, nanti jadi anak-anak. Bapak-bapak udah mikirin bendera kuning, betul. Nasi kuning udah lalu, janur kuning udah lalu, tinggal persiapkan bendera kuning. Kita harus memikirkan, memfokuskan kepada sesuatu yang pasti, Pak. Dunia ini nggak pasti. Yang pasti itu mati. Yang mati nanti tinggal hisab. Mudah-mudahan calon ahli surga semua ini. Tapi kehidupan dunia ini sesungguhnya hakikatnya jauh lebih penting daripada kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Bagaimana akhirat kita sangat domain, sangat tergantung kepada kehidupan di dunia. Karena akhirat itu bekalnya tidak ada lain. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Nah, salat Isya, salat tarawih ini adalah bangkaian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam Ramadan dan Ramadan tahun ini kita masih diberi kesempatan, alhamdulillah. Jujur aja, Pak. Bapak harus paham nih, saya juga termasuk. Kenapa bapak-bapak yang diberi kesempatan? Karena bapak-bapak dosanya masih banyak. Betul nggak? Cuma 2 nih yang saya dapin. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung baperan. Cuma 2 yang saya dapin nih bapak-bapak. Muka-muka orang berdosa, muka-muka orang bermasalah. Kelihatan dari mukanya, Pak. Kalau nggak kelihatan namanya medi. Kita ini sama, saya sama. Jangan terkecoh dengan casing. Casing belum jaminan. Walaupun casing penting. Casing belum jaminan. Hati-hati. Ada orang meninggal, istrinya, suaminya tiap hari ke kuburan, pagi, siang, sore. Tiap hari selama seminggu disiramin. Kata orang, secara zahir casingnya, ini suami setia. Istrinya udah meninggal, seminggu dia datang ke kuburan, nyiramin. Kan setia kan? Zahirnya. Kelihatannya. Mereka nggak tahu kalau istrinya waktu sakit pernah pesen sebelum meninggal. Bang Haji boleh nanti kalau saya meninggal, boleh nikah lagi dengan syarat. Apa syaratnya? Kuburan saya rumputnya udah tinggi. Rumputnya biar tinggi. Maka biar rumputnya cepat tinggi disiram. Jadi sebenarnya bukan setia dia, Pak. Kan casing tuh ya. Artinya apa? Penampilan bagus boleh. Tapi di mata Allah, Allah tahu siapa diri kita, Pak. Allah tahu yang terbesit di hati kita. Makanya ibu-ibu yang di hatinya berkata, Ustaz jangan lama-lama Ustaz, saya pengen makan kolak ke sana. Tahu Allah, Pak. Allah tahu. Zahiran wa batinan. Makanya jadi orang jangan pura-pura, jangan munafik. Yang pura-pura soleh, pura-pura baik, Pak. Kenapa? Allah tahu. Betul. Maka Ramadan ini menjadikan sebagai pada kita pembelajaran yang sangat luar biasa karena kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah. Bisa jadi ini adalah kesempatan buat kita yang terakhir. Mohon maaf, Pak. Pandangin coba semuanya, pandangin nih saudara-saudara kita. Jangan-jangan tahun depan gak ada yang ketemu lagi sama kita. Betul nggak? Nggak ada yang tahu apa duluan bapak-bapak duluan saya belakangan, apa saya belakangan bapak duluan, kan nggak ada yang tahu. Podoa nggak ada yang tahu, Pak. Makanya di sinilah kesempatan. Jadikan ini Ramadan seakan-akan terakhir buat kita sehingga ada motivasi, kira semangat kita fastabiqul khairat. Kesempatan bener, Pak. Bener. Tahun depan belum ada jaminan. Makanya kalau sekarang kita dikasih kesempatan, jangan sampai dilewatkan malamnya, siangnya, terus beribadah kepada Allah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Paling tidak ada 3 silah yang harus kita terus dawamkan, lazimkan, continue kita kerjakan sampai akhir ajal menjemput kita. Apa itu silah yang pertama? Silah kepada Allah, hablum minallah, vertikal. Yaitu dengan sholat. Perbanyak ibadah sholat. Ibadah ini sholat sunat tarawih, Pak. Memang, walaupun sunnah, tapi Ramadan yang pahalanya, nilainya, yang sunnah bisa mendekati wajib. Yang wajib bisa mendapatkan nilai 70 sampai hanya Allah yang tahu. Maka sayang kalau orang tidak melaksanakan ibadah yang sunnah. Karena nilainya mendekati wajib. Berpahala, nilainya lebih besar. Ini kesempatan buat kita. Dan hanya ada di bulan suci Ramadan.
Pak Haji Teguh mohon maaf nanti habis Ramadan selesai sholat sunat tarawih sendirian. Orang bilang, lah Pak Haji gimana nih? Nggak ada Pak Haji setelah sholat tarawih itu setelah Ramadan nggak ada. Jadi satu, hubungan kita kepada Allah terus sadar akan dosa dan maksiat yang tadi bilang. Bapak-bapak kita ini muka-muka orang berdosa, maka tidak ada jalan lain kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita banyak Pak. 11 bulan kemarin bahkan yang dulu-dulu dosa kita banyak, jujur aja. Kalau bapak-bapak mau, ibu-ibu tunjuk tangan, saya kasih duit 100 ribu. Siapa yang tidak punya dosa dan tidak punya masalah dalam hidupnya, tunjuk tangan. Jangan bocah mah orang ngerti. Benar nggak? Siapapun kita banyak dosa. Kepada Allah kita banyak dosa. Kepada manusia, apalagi. Yang itu yang terkadang terhijab kita. Banyak dosa kepada sesama manusia, kita tidak sadar. Berapa kata-kata lisan kita, berapa ribu kata-kata kita yang menyakiti perasaan orang. Ya mungkin nggak dengan kata-kata, di WA tangan kita kan bermain, Pak. Maka jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah dan silah kepada manusia, silaturahim. Kita minta maaf kepada sesama, terutama orang-orang sekeliling kita. Insya Allah. Kalau kita sudah sadar itu, Pak, masya Allah indah. Yang penting ada i'tiraf, kesadaran dulu tuh. Kesadaran kalau kita mohon ampun banyak dosa, sadar dulu. Karena banyak orang yang berbuat dosa nggak sadar. Maka dalam surah Az-Zumar 53, begitu indahnya Allah memanggil kepada kita yang dosanya banyak. Ini yang dosanya sudah sabrak-abrak, yang udah tiap hari, yang ada every time, everywhere, setiap hari, setiap waktu, di mana aja dosa. Kalau kita kan bapak-bapak masih ada kebaikan, amin. Tapi ini dosanya banyak banget, udah terkira udah. Allah panggil itu, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayo dipanggil, jangan berputus asa dari rahmatku. Dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak, lebih besar. Rahmatku jauh lebih luas. Itu orang-orang yang berbuat dosanya sudah tidak melampaui batas, Pak. Diampuni oleh Allah, dipanggil dengan indah. Tapi dalam hadis qudsi, nah ini mungkin bisa jadi kita nih kena nih. Kita kena nih. Hadis qudsinya apa? Man lam yashkur ala ni'am wa lam yasbir ala balai wa lam yarda biqadai falyakhrud min tahtis sama wal yaltub rabban siwai. Siapa jamaah nih kita, saya, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah murka, Allah marah. Keluar kau dari muka bumi aku, cari Tuhan selain aku. Kalau kita diusir dari Kedondong, Pak, dari sini nih, di Sudimara, kita bisa pindah ke Jakarta, betul? Nah, Allah yang usir, kemana kita pindahnya? Itu artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari jemaah sekalian, bisa jadi kita selama ini kurang bersyukur. Kita alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bernapas saja, Pak. Alhamdulillah, masih bisa bernapas, alhamdulillah. Kalau napas sudah berhenti, wassalam, Pak. Ketika kita masih ada napas, berarti ada kehidupan gitu. Dan ada kehidupan, al-harakah barokah. Maka kita bergerak dari rumah menuju musola. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada amal soleh, kebaikan. Yang ini buat persiapan bekal kita buat kehidupan yang abadi. Insya. Kalau kita udah mati, tinggal hisap. Maka bersyukur, masih bisa makan, alhamdulillah. Walaupun makannya 7 teh, tahu, terong, toge, tempe. Alhamdulillah, syukuri. Berapa banyak orang mau makannya susah, Pak. Mau makan aja gemeter, Pak. Kenapa? Stroke. Stroke aja udah berat, apalagi 2 truk, Pak. Luar biasa. Kita udah bersyukur, alhamdulillah. Walaupun mungkin kita maaf, ekonominya masih kurang. Tapi bersyukur aja, alhamdulillah. Terus kita ikhtiar. Jadi orang-orang yang berguna, bukan jadi orang yang sempurna. Yang dicari, yang dituntut jadi orang yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan orang yang sempurna, Pak. Karena kalau mencari orang yang sempurna, kita jadi orang sempurna, ideal. Siapa kita? Rasulullah, hanya Rasulullah akmalun nasi khalqan wa khulqan, maksum. Kalau model-model kita dosanya banyak. Maka Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, apapun model bini kita, pasangan kita, Ibu, mau suami kita, mau bagaimana modelnya, terima, alhamdulillah. Gitu. Tapi Ustadz, dia orang nggak ngapain. Orang Betawi mah nggak ada istilah nganggur. Orang Betawi pasti dia punya kerjaan.
Tapi kerjanya tapi tidur mulu, Ustaz. Ah, itu kerjanya. Ya harus berusaha gitu ya. Artinya apa? Mau modal kayak apapun kita terima, Pak. Apapun kondisi sekarang kita, Bapak-bapak, mau ditakdirkan jadi orang miskin kah, orang kaya kah, mau punya penyakit, mau sehat, terima. Alhamdulillah. Kalau kita sudah nerima apapun yang Allah berikan, Pak, ridho namanya itu. Sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati, bahagianya hati dengan apapun yang Allah berikan. Karena yang kita lakukan ini semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita hanya doa, ikhtiar maksimal sudah. Pasrahkan semua pada Allah. Nggak ada yang sempurna. Yang ideal, yang sempurna cuma rokok, Pak. Mohon maaf, rokok sempurna. Kalau tak ahli hisab itu. Kita ini nggak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Kalau kita selalu menuntut kesempurnaan, ya berisah kita keluarga. Betul-betul. Kalau mencari seorang yang sempurna nggak ada, Pak. Tidak musnah. Jadilah orang yang berguna. Kepada Allah kita minta ampun kepada Allah. Kepada manusia kita terus berbuat kebaikan. Dan silah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak selawat. Makanya guru kita mulia. Wafatnya husnul, insya Allah husnul khatimah. Habis sholat duha. Dulu Habib Munzir Al-Musawwa. Sekira mungkin usianya masih muda beliau ternyata. Kurang lebih 40 tahunan. Begitulah orang-orang yang dalam hatinya yang selalu berselawat, yang selalu mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabta, innamal mar'u ma'aman ahabba. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang dia cinta kepada orang cintanya, nanti akan bersama orang-orang yang dicintanya. Insya Allah ketika kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersama beliau nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, perbanyak selawat, Pak, perbanyak selawat. Ibu-ibu apa aja selawat, apa-apa selawat. Insya Allah sebagai mahabbah kita cinta kepada Nabi. Orang berselawat, Pak, itu tukbah hammak wa tukfaru laka dzambak. Hajat-hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan sholat kita, ibadah kita mungkin ada riaknya, ada ujubnya, ada nggak khusyuknya. Untung khusyuk tidak bagian daripada rukun sholat. Tapi selawat, Pak, selawat al-amal baina taraddud wal qabul illa as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu bisa ditolak, bisa diterima kecuali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebanyak apapun urusan kita, sebanyak apapun problematika ujian kita, masalah kita, ketika kita selalu bersandar kepada Allah dan selalu cinta berselawat kepada baginda Rasulullah, ya minimal 100, syukur-syukur 300, syukur-syukur 500, syukur-syukur 1000, sebagai terus semakin mahabbahnya. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, kita mau apa selawat? Makan bismillahirrahmanirrahim, mau apa aja Allahumma sholli, mau pakai baju bismillah, Allahumma sholli alaihi wasallam, terus mau ngepel Allahumma sholli alaihi wasallam, mau berjalan Allahumma sholli alaihi, terus yang ada adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tidak bijak kalau saya berpanjang kalam. 3 sila ini mudah-mudahan kita jalankan kepada Allah, terus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulullah terus kita perbanyak salawat dan mengikuti akhlak junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga silaturahim terjaga, Pak. Jangan ada hasud, jangan ada dengki, jangan ada dendam. Pokoknya kepada manusia berbuat baik aja. Sebagaimana Allah wa ahsin kama ahsallahu ilaika. Allah selalu terus berbuat baik kepada orang, kepada manusia, kepada makhluk semua yang ada di dunia. Kita pun demikian, banyak berbuat baik kepada orang lain. Jangan ada dengki, jangan ada hasud, jangan ada dendam. Ini kesempatan Ramadan, jadikan Ramadan ini yang terindah buat kita semuanya, insya Allah. Karena tahun depan, tapi kita berdoa nih semuanya, ya Allah, yang hadir malam ini semoga Engkau kabulkan, ya Allah. Terima kabul hajat kami, doa kami. Semoga yang hadir malam ini kami dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Intinya jamaah, jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngeluh. Pokoknya ridho dengan apapun yang ketentuan Allah. Ketika itu sudah bisa kita laksanakan, nanti kita pulang ke hadapan Allah, dipanggil dengan satu panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya mohon maaf, habis ini imamnya putra saya. Insyaallah hafizul Quran, doain 30 juz. Yang nomor 2 minta doa juga. Kemarin juara di RRI, mau menjadi wakil nasional di RRI DKI ke Jogja. Hari Kamis berangkat. Naik pesawat. Naik pesawat. Doain ya. Mudah-mudahan putra-putra saya semuanya menjadi orang-orang yang menjadi terangkat derajat mulia dunia akhirat dan menjadi kemuliaan buat kampung kita. Kampung kita kalau banyak yang hafiz Quran, insya Allah berkah.
banyak ulama-ulamanya. Insya Allah. Jadi putra saya memang dari kelas 5 SD itu sudah ceramah-ceramah, Bang. Nah sekarang sudah panggilan ke sana kemari, kemudian nasional sudah 3 kali, ini yang ketiga kali. Dulu 2 kali bahasa Arab, sekarang bahasa Indonesia, ceramah pakai bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan juga pakar kitabnya juga jago. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti akan menerus ketika saya udah nggak ada, nanti ada penerusnya, generasi-generasi buat di kampung kita. Insya Allah. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan istiqomah sampai akhir, dan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.